Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah semuanya sehat. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah masuk semuanya. Pada pagi hari ini, Bu Nur ucapkan selamat untuk kalian semua yang mulai hari ini kalian masuk di kelas 5. Kalian sudah naik dari kelas 4 ke kelas 5 dengan berbagai cobaan di kelas 4 karena adanya pandemi COVID-19 sehingga pembelajaran tidak maksimal. Alhamdulillah kalian sudah masuk di kelas 5. Semoga di pembelajaran di kelas 5 ini Allah memberikan kemudahan, kelancaran, sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan mempelajari pembelajaran tematik kelas 5, tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia, muatan bahasa Indonesia. Tapi sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, karena hari ini adalah hari masuk kita pertama, untuk menumbuhkan semangat pembelajaran kali ini, kita nyanyi bersama, nyanyi lagu Ayo Sekolah. Hari ini hari pertamaku, hari pertama ke sekolah. Senangnya hatiku diantar ayah ibu pergi berangkat ke sekolah. Senangnya hatiku bertemu teman baru, guru baru, tentulah ramah. Ayo ke sekolah, ayo ke sekolah. Alhamdulillah anak-anak senang tadi pagi diantar oleh bapak dan ibunya di kelas yang baru, teman yang baru, guru yang baru, dan gurunya insya Allah guru yang lebih ramah. Dan materi yang akan kita pelajari di tema 1 ini adalah tentang pokok pikiran. Anak-anak, seperti di pembelajaran di kelas 4, kalian telah mempelajari tentang paragraf atau alinea. Di sebuah paragraf itu pasti ada pokok pikiran. Dan di kelas 5 semester 1, tema 1 ini, bahasa Indonesia, materi pokoknya nomor 1, pengertian ide pokok. Yang kedua, pengertian kalimat utama. Yang ketiga, pengertian kalimat penjelas. Yang keempat, tentang paragraf deduktif. Yang keempat, tentang paragraf induktif. Yang keenam, tentang langkah-langkah membuat paragraf berdasar ide pokok. Yang ketujuh, langkah-langkah menemukan ide pokok. Jadi ada 7 materi pokok di pokok pikiran ini. Setelah pembelajaran ini anak-anak, diharapkan kalian 1, dapat menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulisan. Anak-anak nanti akan menemukan di setiap pembelajaran di tema 1, dari tema 1 sub 1, pembelajaran 1 sampai 6, di sub 2, pembelajaran 1 sampai 6, di sub 3, pembelajaran 1 sampai 6, sebuah
bacaan, di mana bacaan itu ada beberapa paragraf atau alinea, di situ pasti kalian akan disuruh mencari mana pokok pikirannya. Yang kedua, menjelaskan pengertian ide pokok. Berarti nanti anak-anak juga harus bisa menjelaskan ide pokoknya, apakah ide pokok itu. Yang ketiga, anak-anak bisa mengerti, menjelaskan tentang pengertian kalimat utama. Yang keempat, anak-anak diharapkan bisa menjelaskan apa sih pengertian kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Yang kelima, diharapkan kalian bisa menjelaskan pengertian paragraf deduktif. Yang keenam, diharapkan kalian bisa menjelaskan apakah paragraf induktif itu. Dan yang ketujuh, kalian bisa menentukan langkah-langkah menemukan ide pokok. Yang kedelapan, diharapkan setelah mempelajari materi ini, kalian bisa menentukan langkah-langkah membuat paragraf berdasarkan ide pokok. Ingat anak-anak, bahwa paragraf atau alinea adalah sebuah karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat dengan kalimat utama sebagai pengendali dan kalimat penjelas sebagai pendukungnya. Di paragraf ini anak-anak, menurut tempatnya nanti ada paragraf induktif, ada paragraf deduktif, ada paragraf yang ide pokoknya di tengah, ada yang di awal dan akhir. Nanti akan kita pelajari bersama. Sekarang kita mulai dari awal. Apa sih pengertian ide pokok? Tadi dijelaskan bahwasannya paragraf adalah sebuah karangan yang ada ide pokok atau kalimat utama sebagai pengendalinya. Lah, ide pokok itu apa? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok disajikan dalam bentuk kalimat utama. Jadi, ide pokok itu tidak sebuah kalimat yang panjang. Ide pokok itu sebuah gagasan yang ide pokok itu terdapat di kalimat utama. Berarti di kalimat utama itu ada ide pokoknya. Contoh dalam sebuah paragraf, anak-anak Bu Nur ulang, tadi di sebuah paragraf itu adalah kalimat yang ide pokok, ada ide pokoknya atau kalimat utama sebagai pengendali. Dan untuk mengetahui bahwa itu sebuah paragraf, itu biasanya di kalimat yang pertama itu menjorok ke dalam penulisannya. Contoh seperti ini. Banjir sudah menjadi hal yang biasa di kota Jakarta. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Pertama, sungai atau saluran-saluran irigasi tidak berfungsi dengan baik. Kedua, pendangkalan sungai dan sulitnya proses normalisasi sungai. Ketiga, kurang pedulinya warga dan pengusaha terhadap lingkungan dengan budaya membuang sampah dan limbah ke sungai. Terakhir, pembangunan gedung, jalan, dan bangunan lainnya yang membuat tanah sulit menyerap air. Selain itu, pepohonan hijau juga berkurang dan menyebabkan keseimbangan alam terganggu sehingga menjadi banjir. Anak-anak coba, dari paragraf ini, kalian cari mana ide pokoknya. Kalian baca dulu, kalian cermati.
di paragraf ini yang menjadi pokok inti pembahasan itu apa? Nanti akan ketemu itu ide pokoknya. Kalau satu kali membaca belum ketemu ide pokoknya, dibaca lagi. Kedua dibaca belum ketemu, dibaca lagi. Diteliti dari awal sampai akhir, dibaca. Nanti akan ketemu. Sudah dibaca? Sudah ketemu? Apa ide pokoknya? Betul. Ide pokoknya adalah penyebab masalah banjir di ibu kota. 100 untuk kalian. Yang selanjutnya, kalau tadi pengertian ide pokok, sekarang pengertian kalimat utama. Apa sih pengertian kalimat utama itu? Kalimat utama adalah kalimat yang di dalam kalimat itu terdapat sebuah ide pokok, itu namanya kalimat utama. Jadi di dalam kalimat utama itu ada ide pokoknya. Sekarang akan kita coba. Dari paragraf yang kita sampaikan tadi, yang kalian baca tadi kalian sudah menemukan ide pokoknya. Sekarang kita cari kalimat utamanya yang mana. Banjir sudah menjadi hal yang biasa di kota Jakarta. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Pertama, fungsi atau saluran irigasi tidak berfungsi dengan baik. Kedua, pendangkalan sungai dan sulitnya proses normalisasi sungai. Ketiga, kurang pedulinya warga dan pengusaha terhadap lingkungan dengan budaya membuang sampah dan limbah ke sungai. Terakhir, pembangunan gedung, jalan, dan bangunan lainnya yang membuat tanah sulit menyerap air. Selain itu, pepohonan hijau juga berkurang dan menyebabkan keseimbangan alam terganggu sehingga menjadi banjir. Anak-anak coba dicermati. Tadi kalau kalian di pembelajaran yang tadi sudah di ide pokok sudah menemukan ide pokoknya, berarti kalian sudah bisa mencari kalimat utama yang mana. Jika di kalimat utama itu ada ide pokoknya, itulah kalimat utamanya. Ayo, sudah ketemu? Mana kalimat utamanya? Sudah ketemu? Betul. Kalimat utamanya adalah banjir sudah menjadi hal yang biasa di kota Jakarta. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor karena di kalimat ini ada ide pokoknya. Ide pokoknya apa? Penyebab terjadinya banjir di ibu kota. 100 untuk anak-anak. Lanjut, kita ke kalimat penjelas. Bahwasanya sebuah paragraf itu terdiri dari kalimat utama sebagai pokok pengendali dan kalimat penjelas sebagai kalimat pendukung. Sekarang apa sih kalimat penjelas itu? Kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang menjelaskan dari kalimat utama sehingga sebuah paragraf itu menjadi paragraf yang padu, paragraf yang baik. Itu sebuah kalimat penjelas, pengertian dari kalimat penjelas, yaitu kalimat-kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Dari paragraf yang dari awal kita bicarakan, kita bahas, tadi sudah ketemu ide pokoknya, sudah ketemu kalimat utamanya. Sekarang kita cari kalimat penjelasnya yang mana? Bahwa kalimat penjelas itu adalah kalimat yang menjelaskan dari kalimat utama. Kalian baca dulu. Bu Nur kasih waktu. Yang mana kalimat penjelasnya? Betul, kalimat penjelasnya adalah kalimat setelah kalimat utama tadi. Berarti
Pertama, sungai atau saluran-saluran air tidak berfungsi dengan baik. Kedua, pendangkalan sungai dan sulitnya proses normalisasi sungai. Ketiga, kurang pedulinya warga dan pengusaha terhadap lingkungan dengan budaya membuang sampah dan limbah ke sungai. Terakhir, pembangunan gedung, jalan, dan bangunan lainnya yang membuat tanah sulit menyerap air. Sehingga selain itu, pepohonan hijau juga berkurang dan menyebabkan keseimbangan alam terganggu sehingga menjadi banjir. Jadi anak-anak sudah tahu ide pokok apa, kalimat utama apa, kalimat penjelas apa. Sekarang kita akan mempelajari tentang paragraf berdasarkan tempat ide pokoknya. Jika paragraf ide pokoknya berada di awal paragraf, itu namanya paragraf deduktif. Coba, ini contohnya. Contoh dari paragraf yang kita bahas sejak tadi. Tadi sudah ketemu kan? Ide pokoknya di mana? Penyebab banjir di ibu kota. Terus kalimat utamanya apa? Kalimat utamanya, banjir sudah menjadi hal yang biasa di kota Jakarta. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Berarti ide kalimat utamanya atau ide pokoknya berada di mana? Di awal paragraf, di kalimat pertama dari paragraf tersebut. Berarti paragraf ini adalah paragraf deduktif. Nanti anak-anak di pembelajaran, di bacaan-bacaan kita akan tahu ini termasuk deduktif apa paragraf apa ya? Oh, ini deduktif. Kenapa kok namanya paragraf deduktif? Karena ide pokoknya di awal. Sudah jelas ya anak-anak? Sekarang kita lanjut. Paragraf. Kalau tadi paragraf yang ide pokoknya atau kalimat utamanya berada di awal awal paragraf. Sekarang kalau paragraf yang ide pokoknya berada di akhir paragraf, namanya paragraf induktif. Contoh sebuah paragraf. Setelah hasil tes ulangan semester dibagikan, nilai mata pelajaran Ahmad sangat beragam. Matematika mendapat nilai 90, Bahasa Indonesia 95, PPKN 95, IPA 95, Bahasa Inggris 94, Bahasa Arab 90, Akidah 95, Fikih 95, Al-Quran Hadis 97, SKI 95, PJOK 95. Tidak ada satu mata pelajaran pun yang harus diulang. Bisa dikatakan, Ahmad adalah anak yang pandai di kelasnya. Coba, ini termasuk paragraf apa? Paragraf induktif apa paragraf deduktif? Mencet tengah tombu ya. Balik nih. Diulangi yang ini aja, slide ini aja. Oh ya wes. Aduh. Ini dihilangkan ide pokoknya. Pon ngeten nggih. Heeh. Nggih, pon. Surat sing kari dhewe tok? Nggih, yang ini aja. Kabeh. Yang ini aja pokoknya. Lah ya, oh ya wes, heeh. Kita lanjutkan anak-anak. Kalau tadi jika ide pokoknya berada di awal paragraf namanya paragraf deduktif. Sekarang jika ide pokoknya berada di akhir paragraf, di kalimat akhir di paragraf itu namanya paragraf induktif. Contoh, sebuah paragraf dengan teks seperti ini. Setelah hasil tes ulangan semester dibagikan, nilai mata pelajaran Ahmad sangat beragam. Matematika mendapat nilai 90, Bahasa Indonesia 95,
PPKN 95, IPA 95, Bahasa Inggris 94, Bahasa Arab 90, Akidah 95, Fikih 95, Al-Quran Hadis 97, SKI 95, PJOK 95. Tidak ada satu mata pelajaran pun yang harus diulang Ahmad. Bisa dikatakan Ahmad adalah anak yang pandai di kelasnya. Kita cari ide pokoknya yang mana? Ide pokoknya adalah ketemu anak-anak? Betul, ide pokoknya Ahmad anak yang pandai. Letaknya di mana anak-anak? Di awal, di tengah, atau di akhir dari paragraf ini? Betul, di akhir paragraf. Jika berada di akhir paragraf, ide pokoknya berada di akhir paragraf, maka namanya paragraf induktif. Anak-anak yang biasa kita pelajari, yang ada di paragraf menurut tempatnya, deduktif dan induktif. Selain itu anak-anak bahwasanya paragraf itu ada di awal dan di akhir. Di awal paragraf juga ada ide pokoknya, di akhir juga ada ide pokoknya. Itu namanya paragraf campuran. Akan tapi jika paragraf itu berada di tengah, berarti di awal paragraf itu sebuah kalimat penjelas, kemudian di tengah ide pokok dan kalimat utama, dan di akhir paragraf kalimat menjelas lagi, itu namanya paragraf ineratif. Kita lanjut. Sekarang setelah kalian tahu ide pokok apa, kalimat utama apa, kalimat penjelas apa, paragraf induktif, paragraf deduktif, sekarang langkah-langkah menemukan ide pokok. Bagaimana sih caranya menemukan ide pokok? Tadi sudah Bu Nur jelaskan bahwasanya untuk menemukan ide pokok pasti harus kalian baca dulu. Yang pertama, bacalah paragraf dengan cermat. Dibaca anak-anak. Enggak dilihat tok, dibaca, dipahami. Yang kedua, dicermati kalimat pertama hingga terakhir. Apakah kalimat pertama merupakan gagasan pokok atau gagasan penjelas? Apakah kalimat kedua yang merupakan gagasan pokok atau kalimat utama? Yang ketiga, langkahnya untuk menemukan ide pokok, teruslah membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok paragraf ditemukan. Kalau kalian membaca satu kali belum ditemukan ide pokok, baca lagi. Kedua membaca, sudah 2 kali belum ditemukan, ya baca lagi sampai ketemu gagasan pokok atau kalimat utamanya. Dan anak-anak ingat bahwa gagasan pokok atau kalimat utama itu sebagai isi atau inti paragraf bisa terletak di awal paragraf. Tadi namanya apa kalau di awal? Namanya paragraf deduktif. Bisa di akhir. Namanya apa kalau di akhir? Namanya paragraf induktif. Ada yang di awal di akhir, namanya apa? Paragraf campuran. Ada yang berada di tengah, yaitu paragraf ineratif. Sekarang anak-anak kita lanjutkan bahwa bagaimana cara menentukan langkah-langkah sehingga membuat paragraf berdasarkan ide pokok. 1. Menentukan topik utama dari paragraf yang akan dibuat. Jadi kita harus menemukan topiknya dulu. Pembahasan apa yang akan kita bahas? Menerangkan apa? Yang kedua, menentukan ide pokok dari paragraf yang akan dibuat. Tentukan ide pokoknya. Berarti berada di otak kita. Kita akan menjelaskan apa, sumber kita, ilmu kita ada di otak. Tuangkan dalam sebuah ide pokok. Setelah ide pokok ketemu, maka ide pokok itu dibuat dalam
sebuah kalimat utama. Setelah kalimat utama tadi, ide pokok dibuat menjadi sebuah kalimat utama. Yang keempat, menentukan kalimat pengembang atau kalimat penjelas atau kalimat pendukung dari masing-masing kalimat utama yang telah kita buat. Ide pokoknya berapa? Berarti kalau ide pokoknya 4, kalimat utamanya 4, kemudian penjelasan-penjelasan kemudian dikembangkan dari tiap kalimat utama itu. Kemudian yang terakhir, mengembangkan kalimat dan ide pokok tersebut sehingga menjadi paragraf yang padu. Disusun, ini seharusnya berada di paragraf pertama atau kedua atau ketiga atau keempat, dicermati dulu. Setelah itu kalian akan bisa membuat sebuah karangan dengan beberapa paragraf, bisa 2 paragraf, 3 paragraf, atau 4 paragraf. Nanti kalian bisa mencobanya. Anak-anak, setelah kalian mempelajari materi pagi hari ini, anak-anak sudah bisa mengetahui tentang apa itu ide pokok, apa itu kalimat utama, apa itu kalimat penjelas, apa itu paragraf deduktif, apa itu paragraf induktif, apa itu paragraf campuran, apa itu paragraf ineratif, bagaimana cara membuat paragraf sehingga padu, bagaimana cara menyusun ide pokok dalam sebuah paragraf. Dan anak-anak, nanti kalian bisa mencoba di rumah, di buku paket, di buku LKS masing-masing, kalian bisa mencobanya. Dari sebuah paragraf yang disampaikan di bacaan itu, kalian cari ide pokoknya mana, apakah kalimat utamanya mana, kalimat penjelasnya mana, termasuk paragraf apa. Dan untuk pembelajaran hari ini telah selesai. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Semoga pembelajaran pagi ini bisa bermanfaat. Dan kita akan melanjutkan pembelajaran muatan bahasa Indonesia di tema 2. Nanti kalau ada yang belum jelas, nanti kita bisa jelaskan di pembelajaran berikutnya. Mari pembelajaran pagi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.